Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Pak Ringo. Dengan materi kita kali ini adalah replikasi virus. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana virus itu melipat gandakan dirinya. Seperti yang kita ketahui, virus itu bukanlah makhluk hidup. Lalu bagaimana virus melakukan reproduksi? Virus itu bereproduksi singkatnya dengan cara menyuntikkan asam nukleatnya ke dalam sel inang atau sel target. Kemudian asam nukleat yang sudah masuk ke dalam sel inang akan melipat gandakan diri membentuk virus-virus baru dan terakhir menghancurkan sel inang itu sendiri. Ketika sel itu pecah, maka kita akan mengalami gejala penyakit yang disebabkannya. Kalau misalnya yang diserang pernapasan kita, maka kita akan mengalami batuk-batuk atau pilek dan lain sebagainya. Baik, replikasi virus itu merupakan proses penggandaan diri virus yang terdiri dari dua jenis daur hidup. Yang pertama adalah daur litik dan yang kedua adalah daur lisogenik. Dikatakan dia daur litik karena replikasi virus mengakibatkan sel inang mengalami lisis atau dinding sel inang pecah. Sedangkan daur lisogenik, replikasi virus tidak mengakibatkan sel inang mengalami lisis, melainkan replikasi terjadi karena sel inang atau sel host base-nya mengalami pembelahan diri sehingga virusnya berlipat ganda. Tahapan dari masing-masing ini terdiri dari adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, dan litik. Sedangkan fase lisogenik terdiri dari fase absorpsi, injeksi, penggabungan, dan fase pembelahan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu daur hidup dari virus ini. Daur hidup yang pertama adalah daur litik. Nah, terdiri dari fase absorpsi, selanjutnya tahap injeksi, eklifase, sintesis, replikasi, kemudian fase perakitan, lalu yang terakhir adalah fase lisis atau fase pemecahan dinding sel inang tersebut. Nah, kita masuk tahap yang pertama adalah tahap adsorpsi, yaitu pelekatan virus pada sel inang. Jadi dengan adanya reseptor berupa seribu-seribu ekor tersebut, dia akan mengenali sel inangnya. Kemudian fase selanjutnya adalah injeksi, yaitu penyuntikan asam nukleat virus ke dalam sel inang. Ini berbeda-beda pada setiap virus, tergantung dari jenis virusnya. Ada yang langsung menempel bergabung dengan membran sel inang, ada juga yang menyuntikkan sel atau menyuntikkan asam nukleat. Tahapan yang ketiga adalah fase eklifase, yaitu asam nukleat virus menguasai biosintetik sel inang. Biosintetik berarti proses-proses kimia yang berada dalam sel inang tersebut akan dikuasai oleh asam nukleat si virus tersebut. Tahapan berikutnya adalah proses sintesis, yaitu membentuk perangkap-perangkap virus yang kemudian direplikasi atau digandakan hasil yang sudah dibentuk tersebut. Jadi tahap yang berikutnya adalah perangkap-perangkap virus yang sudah dibentuk akan dirakit menjadi virus-virus yang utuh. Lalu setelah virus-virus ini sudah terbentuk, maka virus-virus ini akan keluar dari dalam sel inang dan menghancurkan sel inang tersebut. Nah, inilah yang dikatakan dengan sel inang mengalami lisis. Nah, ketika sel inang ini mengalami lisis, di sini akan mengakibatkan kerusakan terhadap sel inang. Lalu virus-virus tersebut menginfeksi sel-sel lainnya. Baik, tahapan yang kedua adalah tahapan lisogenik. Ya, daur lisogenik ini terdiri dari fase adsorpsi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu tahapan yang kedua adalah fase injeksi. Dan yang berbeda di tahap selanjutnya adalah fase penggabungan. Jadi kalau pada daur litik itu langsung masuk ke tahap eklifase. Nah, selanjutnya setelah bergabung, maka sel inang akan mengalami pembelahan diri. Ya, jadi sel inang yang mengalami reproduksi, tetapi asam nukleat virus juga mengalami penggandaan. Selanjutnya adalah tahapan pemisahan. Jadi mulai dari sini sudah berbeda sebenarnya, bukan daur lisogenik lagi, tetapi ini sudah daur litik. Nah, setelah pemisahan masuk eklifase, sintesis, replikasi, perakitan, dan tahap yang terakhir adalah lisis. Nah, di sini perbedaan dari litik dan lisogeniknya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Dari tahap adsorpsi, ini masih sama, yaitu proses pelekatan virus pada sel inang. Dengan adanya reseptor dari setiap virus, dia akan mengenali inangnya masing-masing. Jadi tidak mungkin virus HIV menyerang bagian tubuh lain seperti sel darah merah. Dia hanya menyerang sel darah putih saja.
Selanjutnya adalah tahap injeksi, yaitu penyuntikan asam nukleat ke dalam sel inang, ya. Jadi tahap yang kedua juga masih sama. Tetapi pada tahap yang ketiga, yaitu proses penggabungan, asam nukleat virus akan bergabung dengan DNA bakteri. Nah, penggabungan inilah yang kita sebut dengan PROVEC. Jadi DNA virus dengan DNA bakteri, hasil penyatuannya itulah yang disebut dengan PROVEC. Nah, jadi PROVEC ini bertahan sampai kapan? Bertahan sampai ketika daya tahan tubuh si sel itu masih kuat. Jadi DNA si virus tidak bisa menguasai biosintetik sel inang tersebut. Nah, tetapi ketika sudah mengalami penggabungan, tahap selanjutnya adalah tahap pembelahan. Jadi ketika sel tersebut mengalami reproduksi, ketika dia membelah menjadi banyak, nah DNA si virus juga ikut diperbanyak. Jadi bukan hanya DNA sel itu saja yang diperbanyak, tetapi DNA si virus juga ikut berlipat ganda. Nah, itu dia proses reproduksi. Jadi tahap lisogenik hanya berakhir sampai tahap pembelahan saja. Tetapi ketika daya tahan tubuh sel inang atau sistem imun dari sel inang ini sudah melemah, maka asam nukleat dari si virus akan memisah dari PROVEC tadi. Jadi tidak ada lagi PROVEC tersebut. Setelah memisah, maka terjadilah tahap eklivase, yaitu menguasai biosintetik dari sel inang tersebut. Lalu dia mensintesis perangkap-perangkap virus yang baru. Setelah dibentuk, dia menggandakan perangkap-perangkap virus tersebut, lalu dirakit menjadi virus yang baru. Lalu setelah virus yang baru muncul, akan menghancurkan sel inang itu dan akan mengalami lisis. Dan ketika sel inang itu pecah, atau misalnya kalau kita ibaratkan ke tubuh manusia, ketika sel tubuh manusia itu rusak gara-gara virus, disitulah dia menunjukkan gejala-gejala penyakit. Misalnya seperti COVID-19 ini, kita mulai ada gejala seperti batuk, atau pilek, atau demam. Jadi itu merupakan respon dari tubuh kita itu sendiri yang menyatakan bahwa tubuh kita itu sedang diserang oleh virus atau bakteri lainnya. Tetapi ada catatan tambahan dari proses replikasi virus ini sendiri. Nah, jadi kalau dia merupakan virus DNA, maka DNA itu bisa langsung masuk ke dalam sel inang lalu menguasai biosintetik dari sel inang itu sendiri. Tetapi berbeda halnya kalau virus itu adalah virus RNA. Nah, virus RNA ini biasanya memiliki enzim RNA reverse transkriptase. Jadi RNA ini bisa dibalikkan, diterjemahkan menjadi DNA dulu, kemudian setelah dia menjadi DNA baru bisa menguasai biosintetik dari sel inangnya itu sendiri. Jadi RNA tidak bisa menguasai biosintetik sel inang. Nah, harus diubah dulu dia menjadi DNA. Nah, itulah fungsi dari enzim reverse transkriptase ini sendiri. Nah, jadi perbedaan antara virus DNA dan RNA di tahap replikasinya hanya di tahap pengubahan RNA menjadi DNA saja. Demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana proses replikasi virus. Apabila kamu tidak paham atau masih kurang dalam penjelasan tersebut, atau masih ada pertanyaan yang ingin kamu ajukan, bisa komentar di bawah.